2015 sampai sekarang profesional stand komedi saya dari 2017 dan saya pernah jadi alumni stand komedi Indonesia seperti di Kompas TV. Gak ada yang dolangan ya. Saya eliminasi pertama bro. Saya eliminasi pertama jadi gak usah bangga ya. Dan saya pernah beberapa kali juga di Indonesia dan di Global TV. Dan hari ini saya pengen santai saja ya bang, ngajarnya ya bang. Hari ini karena penulisan materi menurut saya sedikit agak pusing, apalagi ini udah jam terakhir ya Pak. Jadi santai saja. Untuk yang pertama, materi pertama ketika kita mau nulis materi stand up komedi, yang pertama itu ada tema materi. Sebelum membuat naskah, mari kita batasi pembahasan naskah dengan tema agar pembuatan naskah fokus dan menjadi cerita terpadu. Kenapa ketika saya pengen bikin materi stand komedi, saya kasih tema karena agar Bapak dan Ibu ketika menulis materi itu lebih gampang, lebih fokus kepada tema dan lebih mudah untuk mencari apa itu premis, setup dan punchline. Sampai sini maksud Pak Lu? Yeah. Tema adalah sebuah payung besar pembahasan atau topik yang ingin dibahas dalam komedi. Contoh tema yang saya akan berikan itu salah satunya karena nantinya di lomba anak didik Bapak Ibu, akhirnya saya pengen nyoba tema yang pertama dari sekolah, yang kedua ada keseharianku, yang ketiga ada who am I, atau yang keempat transportasi. Karena menurut saya itu melingkup keseharian kita. Sekolah, anak-anak pasti sekolah. Keseharian, hariannya di sekolah. Siapa saya? Dia pasti tahu apa yang pengen diceritakan dia ketika pengen bikin materi stand komedi. Transportasi, dia setiap hari di sekolah pasti pakai transportasi. Sekali lagi sudah sampai sini paham? Paham. Masih aman ya Bu? Payungnya kok orang. Selanjutnya ketika kita sudah menemukan apa itu tema, kita merujuk lagi ada yang namanya subtema. Apa itu subtema? Tema yang kita jabarkan jadi beberapa subtema yang lebih spesifik. Subtema adalah pembahasan atau keresahan yang lebih spesifik dari tema itu sendiri. Saya kasih contoh. Tema pertama yang tadi kita bahas itu ada sekolah. Subtema dari sekolah itu ada lingkungan sekolah, ada kantin, ada upacara, ada guru dan lain-lain yang ada di sekolah. Mbak maaf saya boleh pakai papan tulis? Tema yang akan kita bahas, selanjutnya kita nyari subtema. Apa sih fungsi subtema? Fungsi subtema itu agar kita gampang mencari keresahan yang ada dari tema-tema tersebut. Kita jabarin satu-satu. Itu namanya teknik dalam stand itu mind mapping. Mind mapping. Paham ya mind mapping biasanya? Nah, perkataan betul Ibu. Kita yang pertama ada lingkungan sekolah. Sebenarnya apa aja sih yang diresahkan ketika kita ada di sekolah? Misalkan ada kepala sekolah, ada satpam. Enggak ada Mas. Di sekolah ada satpam. Ada dan tiada. Sebagian enggak ada. Kantin ada kantin. Nah, kantin ada.
Kepala sekolah ada. Murid ada murid. Jaga sekolah. Nah, toilet. Terus ada guru. Ada Dewi, ngapain Dewi di sini? Dewi apa sama Dewi? Terus ada lagi lapangan sekolah. Nah, tiang. Yang sepuh. Ini kalau diterusin jam 12 Pak, ada tiang juga ada. Ada yang berdiri juga itu. Nah, fungsi dari subtema itu untuk mencari apa sih yang akhirnya bakal kita bahas menjadi premis. Nah, ketika kita udah dapat subtema itu sendiri, kita lanjut. Nah, ini Pak, contoh main metodenya. Jadi bikin subtema itu sebanyak-banyaknya. Bikin subtema itu sebanyak-banyak agar nanti ketika mau bikin premis itu kita sudah tahu apa subtema yang bakal kita bahas. Selanjutnya, nah, premis. Oh, sebelumnya ada yang pernah nonton stand up komedi? Langsung? Udah pernah langsung Mas? Di mana? Sekolahan. Iya. Apa justru ada yang komik di sini, ada stand up komediannya di sini, ada nggak? Yang pernah stand up gitu? Enggak. Dia ada lagi. Enggak ya? Mau Bu? Asal nudu aja ya Bu. Iya. Juara 1 Suci Sragen. Boak itu ya Bu ya. Kita bahas cara membuat premis. Premis adalah sudut pandang yang menarik berisi persetujuan atau tidak setuju, komentar yang masih negatif, sebagai landasan sudut pandang yang ingin disampaikan pada penonton dari subtema tersebut. Bisa ditangkap? Belum. Di ibu di sini tuh lebih lucu dari saya. Saya takut gak bisa dipotong buat ibu nih kan. Premis itu sudut pandang yang menarik yang pengen kita bahas dari subtema ini. Nanti saya kasih contoh. Biasanya premis berisi emosi negatif terhadap suatu objek atau subjek. Premis juga merupakan kalimat berisi berarti luas serta gabungan antara kejujuran dan keresahan semua orang. Sebagai stand up komedian, kita itu dituntut untuk resah. Makanya saya kalau di rumah itu nggak ada masalah, saya cari masalah. Biar ada materi saya, biar manggung terus. Ya, di sini juga cari masalah ya. Sudah lama juga dipukuli ke orang lamanya. Nah, tulis apapun yang menimbulkan emosi negatif, bisa kesal, bisa takut, terganggu, bingung, sedih, marah. Usahakan jangan cari lucunya dahulu, tapi apa yang ditimbulkan emosi negatif itu. Jadi ketika bapak nyari premis atau ibu nyari premis, jangan nyari ini gernya apa ya. Jadi tahapannya itu tema, subtema, kita nyari premis, masalah ger nanti terakhir. Tidak usah nyari lucunya dahulu. Terus misalkan, ini contoh premis, lapangan di sekolah saya sempit. Itu salah satu premis yang kita resah dengan hal itu. Kayak contohnya, bapak di sekolah yang bikin bapak resah apa? Selain gaji ya Pak? Jumlah siswanya sedikit. Oh, jumlah siswanya sedikit. Dan jumlah siswa sedikit, satpam nggak ada ya? Jumlah siswanya sedikit. Nah itu bisa menjadi salah satu premis. Terus apa lagi Pak? Yang bapak tuh resah di sekolah. Gurunya juga sedikit, enggak tidak sesuai dengan mata pelajaran yang Oh, gurunya sedikit. Itu juga bisa membuat salah satu premis dari apa yang bapak siapa maaf? Pak Giono tadi omongkan, kayak misalkan dia resah bahwa di sekolahannya itu muridnya sedikit ya Pak. Nah itu bisa tulis muridnya sedikit, misalkan kepala sekolahnya kumisan atau satpamnya itu resah, saya resah bahwa kepala sekolah kumisan itu saya resah.
Nah, bikin premis itu sebanyak-banyaknya agar ketika kita mau bikin materi itu kita sudah ada kayak apa ya, acuan dari subtema, tema, subtema, dan premis. Sebenarnya yang paling penting itu dari premis. Kita sudah banyak pembahasan dari premis. Akhirnya kita copot satu-satu untuk bikin jadi setup. Paham Pak Bu? Gimana Pak? Ada gambaran? Oke. Nah, ini salah satu contoh premis. Satpam di sekolah saya galak-galak. Itu adalah salah satu premis. Keresahan kita terhadap tema itu. Yang selanjutnya ada kadi di sekolah saya selalu ramai. Terus selanjutnya ada sekolah saya kecil. Lalu ada kepala sekolah saya punya kemis ya tadi ya. Guru saya suka curhat masalah hidup. Itu bisa menjadi keresahan siswa gitu. Guru saya beda agama. Ini teman saya yang nulis, bukan saya Pak. Guru saya beda agama ya, itu satu agama. Guru saya suka main TikTok gitu. Guru agama saya beda agama. Aneh gitu, aneh ya. Harusnya kan sambil nyinyir ya. Nah, itu bisa menjadi premis Bapak Ibu untuk menjadi acuan bikin satu materi. Kuncinya itu ada di premis. Ketika Bapak resah dengan sesuatu, ditulis sebanyak-banyaknya dari tema itu sendiri. Misalkan kita contohkan, kita ganti tema ya, misalkan kita coba pakai tema transportasi. Nah, transportasi ini adalah tema. Ketika kita pengen nyari subtema, kita nyari di transportasi itu sebenarnya ada apa aja? Banyak pecopet. Nah, misalkan transportasi copet, terus ada Gojek, ada apa lagi? Bis, calo, polusi. Nah, kita bikin ini sebanyak-banyaknya seperti itu. Ketika tema sudah jadi, kita bikin subtema. Pak, Bu, saya pakai bahasa Indonesia ya? Iya, masalahnya kalau pakai bahasa Jawa kurang. Saya ramudeng. Iya, betul. Ini acara ini saya kemarin nyoba pakai bahasa Jawa tapi lucu Mas nih. oh lucu ya. Kemarin saya nyoba kan pakai bahasa Jawa Pak. Dengan acara ini tuh saya belajar bahasa Jawa. Terus ibu saya tuh ngomong, Mas, ibu ngantuk. Ya kan saya baru belajar bahasa Jawa ya kan saya ngomong, ya pun buti lemke mawon gitu. Bahasa baru mas lemke kan dicelupin gitu. Saya dikira mau bunuh orang tua. Di sini sampai sini paham Pak Bu? Apa itu tema dan apa itu subtema? Paham? Lalu premis, Bapak Ibu sudah paham premis itu apa? Premis sudut pandang yang membuat kita resah dengan hal-hal yang ada di tema tersebut. Nah betul, problem. Selanjutnya kita saya pengennya tuh setiap sesi ada bikin contoh Bapak Ibu untuk menuliskan hal itu kayak Bapak coba bikin tema, bikin subtema, lalu bikin premis pembahasan yang ingin dibuat materi. Ngomong Bapak Ibu, nanti saya cek. Mas bisa langsung saya langsung tanya ya. Boleh. Makasih Mas. Okay. Yang pertama ini berkaitan dengan premis tadi. Mas Budi ya. Menyampaikan bahwa kita membuat premis itu sebanyak-banyaknya dari subtema ya. Dari subtema kemudian kita buat premis. Premis kan sebanyak-banyaknya. Dari satu subtema itu apakah ada batasan? Karena premis tadi saya lihat berupa kalimat-kalimat itu. Apakah ada batasannya harus sekian dan sebagainya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ending kita nanti teman-teman ini setelah balik ke dunianya masing-masing itu nanti
kan harus mengimbaskan pada teman-teman guru yang lain kemudian ke anak. Yang titik akhirnya nanti di FTB itu nanti anak-anak bisa komedi tunggal dalam bahasa Jawa. Ya, endingnya. Nah ini mohon nanti Mas Maggie ya paling tidak ada contoh yang stand up yang bahasa Jawa. Oh siap Bapak, bakal itu lama. Saya pikir lagi Pak. Sebenarnya kalau misalkan berbicara masalah bikin premis banyak-banyaknya sebagai stand up comedian iya Pak. Karena kita kalau misalkan berbicara yang profesional, kita harus bikin materi sebanyak-banyaknya agar misalkan ada job A, B, C, minimal materinya nggak sama semua. Walaupun misalkan kita bahas transportasi, ya di job A kita bahas materi beda, job B beda, di job C beda. Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, nggak dibatasi mau berapapun itu. Gitu. Ada sih Pak? Laras aman? Ya. Moga Bapak Ibu bisa dicoba untuk membuat tema, subtema, dan premis. Saya kasih contoh, misalkan. Temanya bebas ya Pak Bu, mau sekolah boleh, mau transportasi boleh, mau diri sendiri boleh. Saya kasih contoh, misalkan tema saya itu MI. Diri sendiri, baca bahasa Inggris. Ini langsung mawi bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini? Dalam Contoh ini langsung bahasa Jawa atau contoh materinya, contoh ini? Bahasa Indonesia dulu aja. bahasa Indonesia dulu aja ya Pak. Ya. Ya, contoh saya misalkan tema diri sendiri, subtema gendut. Ini saya bukan curhat Bu. Terus ada lagi premis. Jadi orang gendut itu nggak enak. Gue enak banget tuh. Empuk sih Pak. Pak becak saudirian. Tapi ada kuasa kasih gendut sama rasa. Nah, ini contoh premis dari temanya saya itu diri sendiri, subtemanya itu gendut, premisnya jadi orang gendut itu nggak enak. Nomor Bapak Ibu. Itu contoh tak Mas? Itu contoh kan? Ini contoh ya, ini contoh yang nanti saya Saya mau gitu. Terus dikasih contoh. Akhirnya aku kan nulis kuwi ngono. nanti yang sudah bisa angkat tangan Mas, nanti. Nyuwun sewu itu ya tadi contoh pertama tema kan sekolah, Yeah. guru murid itu kan subtema. Kenapa di sana kok muncul guru dan murid jadi tema Mas? Oh, ini premis. Bisa, maksudnya bisa. Ya, maksudnya ini tema dari misalkan temanya guru, temanya murid, temanya sekolah harus itu. Bebas Pak. Sebenarnya kalau misalkan Temanya sekolah. ya temanya sekolah itu kan ada guru, ada apa. Ya, boleh berarti. Oke. Nah, contohnya ini misalkan contoh kalau bisa gitu. Boleh. Temanya itu sekolah. Oke. Subtemanya usia berat. Oke. Premisnya ruang kelas kotor. Oke. Terus meja kursi berantakan. Oke, bisa. Pintar Ibu siapa Bu? Budaya boleh tepuk budaya. Ada lagi? Oke, boleh. Ini saya dari Sukoharjo, nama saya Sumarjo. Temanya sekolah, temanya pun sekolah, subtemanya pun murid. Lajeng premisipun muridnya akeh. Oke. Basa Jawa. Boten nopo?
muridnya akeh, Nggih. seringnya teka telat, Nggih. bahasa Banyumas teka we, Nggih. ya wes, teka telat, males belajar, Nggih. senengnya main game, Nggih. neng sekelas turu, Betul. orang gak tekna pelajaran, Nggih. sesuai. Betul Pak, betul Pak. Itu premis yang sudut pandang yang Bapak resahkan dari misalkan Bapak seorang guru melihat murid-muridnya seperti itu. Betul Pak. Makasih. Kalau misalkan Bapak sama Ibu misalkan bertanya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, saya bisa mengartikan tapi ngomongnya saya nggak bisa Pak. Ada lagi yang mau mencoba kelas Facebook? Atur nuwun, Maria dari Surakarta. Kalau saya mengambil temanya bocah sekolah, lalu subtema mangkat sekolah atau mangkat. Terus untuk premisnya tangi turu kawanan, melayu ngoyak bis, orang bawa sangu, seluruh yang lari sarapan, ketutup regol. Ketutup apa Bu? Regol. Menek pagi sekolah. Oke. Bisa. Bisa Bu. Ya Pak. Coba. Ya, bisa. Ya, ya. Tema sekolah, Oke. tema guru, Oke. premis, guruku galak ini sudah banyak Oke. suka mencari masalah, Betul. tidak menghargai pendapat murid. Oke. Betul Pak, mantap. Alhamdulillah, mantap. Insya Allah berarti di sini sudah paham ya. Sementara ini apa itu tema, apa itu subtema, dan apa itu premis. Selanjutnya saya ingin nyoba ada setup. Apa itu setup? Setup adalah situasi yang diungkapkan atau deskripsikan untuk membangun sebuah premis komedi. Tujuannya agar penonton dapat tertawa, terbawa suasana sehingga siap menerima lelucon. Jadi setup itu adalah apa ya, kata pengantar untuk lucunya itu. Maksudnya Pak Bu, setup itu kita bikin setup sebisa mungkin penonton percaya dengan apa yang kita ceritakan di setup itu. Setup merupakan penjelasan atau alasan opini terhadap premis yang dikemukakan biasanya akan membuat penonton berasumsi terhadap sesuatu. Jadi ketika kita bikin premis, yang pertama kita harus bikin penonton sepercaya mungkin dengan premis kita. Yang kedua, mainkan theater of mind dari penonton. Kita harus kayak menghipnotis penonton agar penonton ikut asumsi A. Dan nantinya ketika punchline kita patahkan di asumsi B. Ada itu maksud? Nah, cara membuat setup yang bagus dan efektif, walau punchline-nya tidak terlalu lucu tapi bisa maksimal hasilnya. Kenapa bisa maksimal hasilnya? Ketika kita bikin materi sebenarnya gernya nggak begitu, tapi materinya bisa ger karena setup yang kita bawakan, penonton sudah percaya dulu dengan apa yang kita omongkan. Jadi ketika punchline-nya itu walaupun agak kurang, penonton bakal ketawa dengan premis kita dulu. Penonton ditambah dengan belokan dengan punchline kita, akhirnya ledakan tawa terjadi di situ. Pastikan setup mengandung asumsi yang tidak bercabang. Pastikan penonton diarahkan ke suatu sudut tujuan tertentu supaya gampang dipatahkan. Sebenarnya stand-up comedy itu bisa dibilang mudah banget. Yang pertama ketika kita berbicara masalah stand-up, kita tuh cuma memberikan asumsi terhadap penonton dengan asumsi A. Lalu kita patahkan penonton dengan asumsi B. Kita belokkan saja pola pikirnya. Nah, contoh setup. Premisnya tadi ada lapangan di sekolah saya sempit. Saya pengen coba bahas ini ya. Lapangan di sekolah saya sempit. Setupnya atau ungkap untuk titik nya adalah kenapa ya lapangan di tempat saya itu sempit banget.
saking sempitnya di lapangan sekolah saya. Nah di situ kan kita ngasih pancingan ke penonton agar penonton berpikir sesempit apa sih sekolahnya, sesempit apa sih lapangannya. Jadi ketika kita mematahkan itu dengan pancingan apapun itu, penonton sudah berpikir oh lapangannya sempit. Nunggu gernya itu tinggal sempitnya itu sesempit apa. Ibu, bapak bisa bikin setup, mun paham apa itu setup atau pengantar? Setup itu benar. Setup adalah situasi yang diungkapkan atau dideskripsikan untuk membangun sebuah premis komedi. Tujuannya agar penonton dapat terbawa suasana sehingga siap menerima lelucon. Saya kasih contoh hewan. Tema saya diri sendiri, subtema saya gendut, premis saya jadi orang gendut itu enggak enak. Premis bikin kata-kata yang penonton percaya dengan premis kita. Saya kasih contoh. Jadi orang gendut itu enggak enak. Iya gini. Karena kalau pacaran, kita kalau misalkan orang gendut itu susah dipeluk. Bener nggak Pak Bu? Oh iya. Iya meluk yang kecil. Itu kan komedi Bu. Karena punyanya kecil mas. Ya, yang kecil kan kalau badannya nggak bisa kan tangannya, kakinya dan lain-lainnya. Itu tetap gede. Pas kan juara satu. Kalau misalkan naik motor, kalau dipeluk naik motor itu susah. Ketika mau meluk naik motor itu susah. Diangkat. Ya ketika ya. Jadi orang gendut itu nggak enak karena kalau boncengan naik motor, nah Meluk motornya. Meluk kenapa motor? Oh pokoknya. Nah, dari premis saya Bapak dan Ibu sudah paham apa yang saya maksud? Jadi Bapak dan Ibu bikin kalimat yang kira-kira dari premis ini kalimat yang membuat penonton itu sudah percaya oh ternyata orang itu seperti itu ya. Kalau misalkan memang Bapak Ibu sudah maksud, boleh coba dicontohkan dari apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan dari tema, subtema, premis, lalu kita bikin setup. Nanti kita bahas bareng-bareng yang Bapak dan Ibu tulis. Monggo. Nanti yang sudah bisa langsung angkat tangan untuk mencoba pembuatan premisnya dan nanti kita koreksi bareng-bareng. Bapak sudah selesai? Belum.
Duki siapa? Sudah Ibu? Sudah? Boleh dicoba Ibu. Mau dulu. Esok-esok kancaku tani kawanan biasanya kan numpak bis. Sire koyak bis. Bis ki yang bis Solo ki rak nganggo ngetek. Ceritane wis munggah bis ngerti kok ono bocah lanang mepet ibu-ibu terus tangannya kok robek tasnya mesti copet. Kancaku ini cah loro. Nah, sing siji langsung ngomong, "Wani Bu, ora ya. Wani yo, ora. Tak wani ki." Wani tenang kowe. Wani. Mas. Coba ini lho. Coba to. Apa kowe? Tak enak ya lho. Aku ki wis bocah iki wani tenan. Mas, aja nek kene kaya. Kok andani lho. Apa to? Tak kandhake lho. Bapakku poluan kok. Lah iki sedane tak caplek kok bapakmu poluan to. Iki sedane cokate boten sida malah mlayu. Sik dhewe nangis sik sak bis lho dong yo. Piye? Lah bapak kok poluan. Cokate sing penting. Iki mau. Ceritane kok. Itu kan berbicara masalah premis sudah bisa dikatakan itu premis ya Bu, tapi ibu terlalu tergesa-gesa untuk mencari lucunya. Jadi ibu itu ketika kita mencari bikin setup itu sabar dulu Bu. Nanti ketika nyari punchline nanti satu persatu, karena ada kemungkinan ketika ibu mencari bikin setup dan nyari lucunya dulu, penonton bakal menebak apa yang ibu pikirkan. Karena yang ibu pikirkan itu bisa dibilang layar pertama dalam pola pikir stand up komedi gitu. Jadi ibu harus pelan dulu bikin setup. Betul. Bagus itu Bu? Oke, terus ada lagi yang mau coba? Oke. Jauh untuk tema ini pun kewan, terus subtema wedhus, premis pun wedhus kesayangan. Setup dari wedhus kesayangan itu boleh enak ya. Terus setup pun dari wedhus kesayangan itu enak ya, saking sayangnya wedhus konco kuwe waktu mati dadak digawe kabar lelayu ing Instagram. Oke, kalau itu bisa lah, leres. Oke, berarti Bapak keresahannya itu tentang wedhus kesayangan, setupnya mengungkapkan bahwa saking sayangnya Bapak dengan kambingnya akhirnya membuat karena kematiannya bikin iklan di Instagram. Oke. Bagus ah. Nah, Bapak Sinten Anggit, boleh tepuk tangan untuk Bapak Anggit. Selanjutnya satu lagi coba ada. Oh, sekedar ya Pak. Miliki sebelah sini ya, dia coba. Matur nuwun medalipun kula badhe nyobi nggih. Lajeng damel
wong gedhe lan lemu kuwi ora penak. Dadi wong gedhe lan lemu kuwi yen golek klambi ning toko ora ana sing ukurane pas. Yen tuku bahan kudu ukurane dobel, dadi biaya kanggo jahit pun dadi larang. Nanging ana sing nguntungake yen awake gedhe lan lemu, yen numpak angkutan utawa bis kudune ditumpaki wong loro, bayare tetep siji. Jare bojoku uga nguntungake. Ora perlu tuku kasur busa, jarene wis empuk. Jadi itu keterangan setup. Jadi sampai ini setup itu insya Allah sudah pada paham ya. Apa itu tema sudah paham, subtema sudah paham, premis sudah paham. Jadi pembuatan setup juga insya Allah sudah paham ya. Selanjutnya ketika setup itu sudah dibuat, selanjutnya kita nyari gear dari jokes itu atau materi itu. Biasanya stand up comedian itu bilangnya itu punchline. Punchline adalah kejutan yang diungkapkan dengan maksud mematahkan asumsi yang ada di kepala penonton. Seperti yang saya bilang tadi, premis adalah ketika kita membuat asumsi dan memperkuat asumsi terhadap penonton, itu ada di premis. Ada di setup. Dan pematahan asumsi itu ada di punchline. Sehingga penonton akan berpikir, kirain arah komedinya ke A, ternyata ke B. Mengecak. Tips mencari punchline. Punchline akan lebih mudah ditemukan apabila sudah bisa menebak asumsi penonton jika selalu berpikiran apa yang kira-kira tidak dipikirkan oleh penonton. Jadi seperti yang saya tadi bilang ya Bu, jadi kita nyari punchline jangan sama dengan pola pikir penonton. Jangan nyari, kita udah kepikiran yang pertama, punchline pertama, kalau bisa jangan dipakai karena kemungkinan penonton bakal berpikir layar pertama itu. Kita nyari yang kedua, karena ketika kita bikin materi layar pertama dan penonton menebak, materi kita bakal tidak lucu. Jadi kita opsinya kita mencari punchline yang dengan pola pikir kedua. Ketika mencari punchline jangan gunakan punchline yang berpikiran pola pikir pertama, biasanya kurang lucu. Pasti akan kamu akan tertawa terlebih dahulu akan punchline ketika kamu saja tidak tertawa, penonton justru bakal lebih tidak tertawa ini. Karena kita aja yang nulis aja kita ragu itu lucu atau enggak. Apalagi penonton yang nonton kita gitu. Jadi kita harus lucu dulu, maksudnya berpikiran, oh kayaknya ini lucu nih. Baru kita sampaikan ke penonton. Kita udah merasa lucu, pede dengan materi kita coba keluarkan. Kemungkinan untuk lucunya itu lebih besar daripada ketika kita nggak yakin. Kayaknya kurang ya materinya. Akhirnya saya lempar, tetap kurang karena kita mikirnya punchline-nya kayaknya nggak sekuat itu. Benar ketika kita lempar, ternyata memang tidak sekuat itu. Contoh punchline, premisnya itu ada lapangan di sekolah saya sempit. Setupnya, kenapa ya lapangan di sekolah saya itu sempit banget? Saking sempitnya lapangan di sekolah saya, saking sempitnya lapangan di sekolah saya itu setup. Punchline-nya, saking sempitnya di lapangan di sekolah saya, kalau main bola dua pemain satu udah nggak cukup gitu. Saking sempitnya lapangan, 2 pemain aja udah nggak cukup gitu. Itu mungkin layar satu karena penonton bisa menebak hal itu. Atau punchline yang kedua itu ada bina amanat, kalau ngasih amanat tuh bisik-bisik gitu. Saking sempitnya lapangan itu. Karena kita sudah mengasumsikan penonton dengan setup kita yang bisa penonton percaya, kita mematahkan asumsi dengan pola pikir liar pun kita bisa mendapatkan tawa. Atau yang ketiga contohnya, kalau upacara siswanya ditumpuk, nah ini nggak masuk akal sebenarnya sih. Kenapa saya nulis kayak gitu? Karena orang kalau misalkan mikir lapangannya sempit, biasanya upacara itu kan nyamping Pak. Karena ini sempit akhirnya
jejer ke atas. Gitu. Maksud sampai sini, Pak? Nah, setiap olahraga cuma bisa karambol. Itu saking sempitnya. Atau saya kasih contoh dengan setup saya. Jadi orang gendut itu nggak enak. Kalau boncengan naik motor ketika pacaran itu nggak bisa meluk secara full gitu. Saya pernah nyoba untuk pacar saya disuruh meluknya secara full, tapi cuma sampai sini doang, Pak. Pernah suatu hari tiba-tiba kok ada yang meluk full, tapi dia nggak pakai tangan, Pak, kakinya maju gini, Pak. Kurang ajar gitu. Nah, itu adalah salah satu punchline dan pematahan asumsi penonton yang orang sudah memikirkan apa ya yang kira-kira bisa meluk secara full. Akhirnya saya bikin punchline itu dengan kakinya yang maju. Sudah paham, Pak, Bu? Atau mau saya kasih contoh materi lagi? Sudah kasih contoh tentang sekolah nih, Pak. Nah, contohnya sekolah. Saya itu sekolah di sekolahan agamis. Dari kecil saya itu sekolah di sekolah agamis. Gak enaknya di sekolah saya, kalau misalkan saya telat, saya itu suruh hafalan 1 juz. Telat suruh baca 1 juz, telat suruh baca 1 juz. Saya pernah selama 1 bulan itu sengaja telat, bukan karena malas, biar cepet khatam. Karena dalam prinsip saya mah nggak apa-apa jelek di mata guru, yang penting saya baik di mata Allah. Itu adalah salah satu jobs yang sudah jadi. Jadi setupnya itu berarti bahwa ketika saya sekolah di sekolah agamis itu nggak enak. Saya berasumsi seperti itu, penonton bakal berpikiran nggak enaknya tuh di mana ya. Akhirnya saya patahkan dengan saya sengaja telat agar saya cepat khatam. Karena orang berpikir pasti telat karena males. Saya patahkan dengan telat karena pengen cepat khatam. Nah disitu. Saya kasih contoh lagi ya. Setelah ini Bapak dan Ibu coba nulis punchline. Saya itu sudah menikah, teman-teman, dan saya kenal sama istri saya itu lewat sosial media. Ketika lihat fotonya itu kelihatannya cantik, manis, putih. Tapi ketika ketemu, subhanallah, istri saya itu lebih gendut dari saya, Pak. Tapi berjalannya waktu, saya itu main ke rumahnya, kenal orang tuanya, tahu rumahnya di mana. Saya baru sadar ternyata fisik bukan nomor 1 dalam hubungan. Yang penting warisan. Nah, itu adalah salah satu lagi contoh untuk mematahkan asumsi bahwa penonton sudah memikirkan kayaknya ini begini tulus. Ternyata saya memang mencari harganya sampai sekarang. Boleh Bapak Ibu bisa contoh bikin punchline dari setup yang sudah Bapak Ibu bikin. Monggo. Nanti kita coba lagi, nanti kita koreksi bareng-bareng. Dia coba Mas. Oke Bu. Nyoba ya, nanti kalau salah dibetulkan ya Pak. Ya. Kalau salah dibetulkan berarti kalau salah pun ya betul kan? Siap Bu. Kan perempuan tidak pernah salah. Iya. Di sini saya. Oh, iya. Terima kasih. Berdiri Bu. Aku wis gede wis dhuwur. Sudah kelihatan tak Bapak Ibu? Loh, jangan ketupan. Kan saya cuma matur temanya apa ini? Subtemanya aku ki bocah ndablek.
premisnya saking dableke aku gagal panen yo ora nangis, ora sedih. Aku gagal pacaran yo ora nangis, ora sedih. Ning bareng gagal paham aku nangis gero-gero. Gero-gero gagal paham sak detik, wisidaku mundur setahun. Ngaten Mas. Bener ki lho Mas, pokoknya itu bener ki. Berarti tema ibu itu tadi apa? Dablek. Dablek. Oh, harusnya tema ibu tuh diri sendiri. Diri sendiri. Subtemanya kalau ibu tuh dablek. Dablek. Terlihat sih maksudnya. Saya orang jauh bukan bilang selamat Bu. Agak gambarnya. Premisnya ibu tadi apa? Saking dablekku. Oke. Gagal pacaran yo blas ra nangis, gagal panen yo gak nangis. Tapi baru gagal paham aku nangis gero-gero. Gagal paham itu pas waktu dosen saya itu menyuruh begini, saya ternyata melakukan yang lain sehingga nggak lulus itu. Oke. Ngono ya. Ngono dadak diterang. Tapi ibu tuh untuk tema, subtema, premisnya itu sudah benar, tinggal ibu bikin setup untuk bikin penonton percaya bahwa ibu tuh gagal dengan semua hal itu tidak masalah, tapi ada satu hal yang bikin ibu tuh gagalnya bisa sestres itu gitu. Mantan ibu? Nggih, Pak. Terus. Nggih, Mas. Nggih. Ada lagi yang mau nyoba punchline? Oke. Pokoknya minta dibetulkan saja, Bu. Oke, siap, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trina Rayu dari Kabupaten Kudus mau mencoba biar nanti kalau salah dibenarkan. Karena tahu ini kurang benar. Ya, temanya sekolahan, subtemanya guru, premisnya pelajaran matematika, ini angel. Pelajaran matematika kok yo pas dino Senin. Setupnya nanging guru matematika kuwi apik. Guru matematika kuwi apikan banget. Wes murah senyum, globot dermawan. Punchline-nya saking apikane nalika aku kurang garap PR aku itu hadiah. Hadiah iku apa? Kon garap soal sing cacahe 51 garap ning ngarep. Oke, itu pun dadas Bu kita. Itu kan Putri. Iya. Oke. Mbak yang tadi materinya gedung sudah jadi punchline-nya, saya penasaran nih. Oh belum. Nanti kita satu. Oh boleh, Pak. Ya, terima kasih matur nuwun Mas. Ini mau mencoba. Ini pengalaman pertama yang belum ada duanya. Membuat basicnya nggak komedi tapi harus dituntut buat ceritanya komedi. Entah ini lucu apa enggak, saya juga bingung Mas. Garfil Pak, basic saya juga masak Pak. Syuting pas apa aman. Ya, temanya sekolah, subtemanya guru, premisnya akeh guru seneng rasa-rasa. Bapak Ibu, kowe nak guru tau? Nggih betul? Iya deh. Terus apa sih bakal kok tindake ing wayah ngasu? Apa ya? Iya. Salah sijine rasa-rasa. Sing mesti wisata kuwi ngrasani duran. Guru ngrasani kepala sekolah. Oke. Neng, Sik to, sabar ya. ya aku orang kaya ngono. Aku seneng ngrasani duran sing ora Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Temanya tadi MIPA, setupnya berarti tentang Bapak kesal dengan teman-teman yang ngomongin atasannya. Iya. Kan itu betul sih artinya? Iya. Terus Bapak itu lebih senang ngomongin atasan yang nggak pakai bawahan. Iya. Benar? Berarti punchline-nya itu
di bapak yang lebih suka orang yang atasan bapak yang pakai atasan tapi nggak pakai bawahan. Ada situ. Oke, itu sudah ada unsur komedinya. Oke, leres makan dari situ pak. Matur suwun aman. Oke. Matur nuwun. Itu bahasa Jawanya apa sih pak? Kraman itu nggih. Ini kok bahasa Jawa kraman ya pak? Oh, Bisa Bu. oh, kurang tahu. Saya itu kalau misalkan ada orang pakai bahasa Jawa ingkang, saya udah nggak paham itu. Saya tahunya tuh ingkung bapak, saya tahu ingkung saya nggak tahu. Sekali lagi ada yang mau nyoba? Pak, Bu, Mas. Ayo, balik lagi. Ada yang sudah jadi? Nggak apa-apa dicoba aja, nanti masalah lucu nggak lucu itu kan ini baratnya mencoba materi, belajar. Jadi ketika nggak lucu, kayaknya semua stand up comedian awalnya tuh pasti nggak lucu. Nah nanti ketika kita sudah manggung, itu tercipta yang namanya sense of humor. Jadi kita bisa menakar kayaknya materi ini lucu, kayaknya materi ini nggak lucu. Dengan cara yang pertama ada open mind. Sebagai stand up comedian kita tuh diwajibkan untuk mencoba materi di tempat latihan. Karena di situ kita nyoba materi, nyoba mental kita. Terus di situ pasti ada teman-teman yang bakal seperti ini. Kalau di stand up comedian itu namanya ini kombut, komedi body. Melemparkan materi dan nanti mencari solusi materi itu baiknya dibawa kemana dan lucunya dibawa kemana begitu. Monggo Bapak Ibu ada yang mau nyoba? Satu lagi. Setelah ini kita lanjut materi ke materi selanjutnya. Monggo Bapak Ibu, terus apa ini? Ada nonton wayang. Pulau Pak. Oke, siap. Coba ini. Iya, monggo. Tema sekolahan, subtema murid. Terus saya mau setup, saya punya murid namanya Rehan. Rehan itu sukanya tidur. Padahal yang suka tidur itu anggota dewan. Nah, itu mantap. Itu namanya dalam secara komedi itu one liner. Terus one liner itu materi. Itu udah set punchline. sudah ada satu lagi. Boleh. Oke. Direktur Manhattan namanya kulo Ganjar, tapi jenengku bukan Ganjar Capres. Terus Saya dulu kuliahnya di Jogja. Di Jogja itu ada sebuah kata kalau orang yang ngomong ngapak itu kegantengannya berkurang. Berkurangnya tuh 16%. Itu kegantengan apa suara capres? Di Semarang ini loh. Sekarang sudah berapa ya Bang? Berarti jam 2.20 ya? Jam 20. Lebih besar daripada 16%-nya ya Bang? Saya masih naik kereta, astagfirullah. Nah, setelah ini saya pengen ngobrol untuk macam-macam teknik stand up comedy. Selain stand up dan punchline, ada beberapa teknik-teknik stand up yang bisa menunjang performa atau gernya itu semakin besar. Yang pertama itu ada teknik rule of three. Rule of three itu dimana menjelaskan ada 3 hal berurutan yang diakhiri dengan punchline. Tep, ger, contohnya kayak normal, tambah. Saya kasih contoh. Kantin di sekolah saya setiap jam istirahat itu selalu ramai. Ada yang beli rames, ada yang beli gorengan, bahkan ada yang beli warungnya. Nah, yang dimaksud dari beli rames dan beli gorengan itu kan normal, iya kan?
Yang patah itu ketika beli warungnya, Beli orangnya. beli penjualnya bisa Bapak. Hadis niku, Bapak Ibu paham? Menurut saya ini rule of three itu tinggal mematahkan di nomor 3-nya. Kayak misalkan apa ya contohnya? Saya kesini itu, saya dari Cilacap ke Semarang itu bisa naik kereta, terus naik travel. Nah yang tanah ini naik apa nih? Yang kira-kira lucu? Naik haji. Naik haji bisa dibelok di sini ya Pak. Naik haji bisa gitu. Gampang ya Pak? Sangat gampang sekali kan? Stand up comedy memang segampang itu Pak sebenarnya Pak. Gampang ya Pak? Gampang Pak, gampang gitu. Jujur saya nggak selalu jadi bapak ibu guru yang harus menerangkan setiap harinya itu lebih sulit daripada stand up comedy Pak menurut saya. Sawang siapa? Gitu, tapi maksudnya yang misalkan stand up ini cuma nang bayaran terus gitu. Hiperbola, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya hiperbola. Hiperbola juga dipakai di teknik stand up comedy. Oh iya saya lupa. Ketika Bapak itu sudah menemukan premis, kita bisa nyari materi buat setupnya itu bisa pakai 5W plus 1 hal. Kayak contohnya premisnya itu jadi orang yang itu nggak enak. 5W plus 1 hal itu apa ya? Ada apa kan? Ya apa? Misalkan contohnya kenapa sih orang gendut itu nggak enak? Apa sih keluhannya kalau misalkan orang gendut? Di mana gitu? Di mana itu contohnya apa ya? Nah, di mana kalau misalkan orang gendut ini diposisikan seperti ini gitu. Jadi 5W+1H itu sangat efektif untuk menulis materi. So dari awal stand up comedy juga masih memakai teknik 5W+1H karena itu bakal penjabarannya bikin kita materinya itu semakin banyak. Hiperbola, situasi atau kondisi secara ekstrim agar terlihat lebay tapi lucu. Contoh, kantin di sekolah saya setiap jam istirahat itu selalu ramai. Itu setupnya. Hiperbolanya, saking ramainya kalau mau beli itu harus reservasi dahulu. Itu kan ada hiperbola, ada kantin ramai, saking ramainya kita harus reservasi terlebih dahulu. Atau misalkan kita hiperbola lagi dengan kantin itu ramai, saking ramainya dijaga Satpol PP misalkan, itu adalah satu hiperbola yang sebenarnya itu nggak mungkin gitu, tapi bisa aja teknik ini bikin tawanya itu semakin besar karena ada teknik hiperbola itu. What if? Bapak dan Ibu pasti tahu ya, what if, hiperbola kan itu kayaknya udah nggak asing di Bapak dan Ibu. Ditandai dengan kata coba misalkan saya takutnya bayangin deh dan lain-lain. What if itu kan pengandaian ya. Oke, misalkan harus kan. Contohnya, kantin di sekolah saya setiap jam istirahat itu selalu ramai. Saya takutnya kalau kantin saya ramai terus dijadiin objek wisata sama pemerintah. Nah itu kan what if. Gak mungkin ada kantin jadi objek wisata. Misalkan kata-kata what if-nya itu berarti kita mulai dari saya takutnya, itu ada kecemasan untuk what if dicampur dengan hiperbola. Saya takutnya kalau kantin saya ramai jadi objek wisata sama pemerintah. Punchline-nya itu adalah aneh pasti kalau objek wisata di tempat lain pulang bawa makanan khas. Kalau di kantin saya paling pulang bawa keluhan khas gitu ya. Tempat wisata apa? Katanya banyak daun. Katanya banyak daun-daun. Ya ada sih daun, cuma daun telinga. Nah itu kan pengandaian. Yang dimaksud daun itu kan pasti objek wisata kan pasti banyak daun hijau-hijau. Kita nyari patah daun apa yang kira-kira lucu.
Nah, saya coba dalam telinga, ternyata tidak begitu lucu ya Pak. Saya mesti buat daun apa yang kira-kira lucu ya. Daun telinga ternyata kurang. Personifikasi. Formula di mana membuat kelucuan dari benda mati yang seolah-olah hidup punya nyawa. Nah, jadi stand up comedy itu dituntut menjadi harus resah dan harus stres. Ada benda mati dijadiin materi loh. Contoh ya, jajanan paling laris di kantin saya mendoan. Sering banget buat rebutan. Kalau mendoanya bisa ngomong pasti dia teriak. Di apaan? Di apaan? Aku tempe terhormat ya, jangan bandingin aku sama tempe yang lain. Makin gak dengan kalimat ini. Jadi kita melihat benda yang sebenarnya itu kayak sering dipegang, misalkan mendoa nih, sering dipegang, terus habis dipegang gak jadi, itu kan di PHP. Ini perasaan mendoa itu bagaimana? Kalau misalkan kayak kita udah pacaran udah dipegang-pegang jadi nikah itu bagaimana? Ada suku misalkan. Nah, selanjutnya ada motor anak cewek itu kasihan banget. Walaupun bensinnya sering full, tapi sering telat ganti oli. Nah ini ibu-ibu pasti action banget. Jarang ganti oli kan Bu? Ini ibarat makanan itu udah makan tapi nggak dikasih minum. Kalau motornya bisa ngomong pasti dia ngomong. Udah jual aja Bu gitu. Itu kita mengibaratkan bahwa motor itu mempunyai perasaan dan bagaimana kalau dia itu cuma sekedar makan tapi tidak minum, pasti motornya itu bakal mati. Kayak orang stres itu kalau benda mati kita harus tahu bagaimana perasaan dia. Itulah ilmu komedi karena kita harus mencari kayak sesuatu hal yang sebenarnya ini sepele, tapi bagaimana caranya kita bisa bikin lelucon ini gitu. Komparasi adalah formula di mana kita membandingkan satu objek dengan objek lain sehingga menambahkan perbedaan yang menimbulkan kelucuan. Komparasi jadi compare gitu. Menurut saya kantin di sekolah saya kenapa ramai itu karena fasilitasnya bagus, makanannya enak, ibu kantinnya baik. Kalau di kantin sekolah lain itu sepi, padahal fasilitasnya oke, makanannya enak. Tapi yang membedakan kantin saya dengan kantin yang lain itu cuma satu, kantin saya pakai pesugihan. Nah, itu kan komparasi tuh. Sebenarnya dua kantin ini tuh sama-sama enak, sama-sama pelayanannya bagus. Tapi yang bikin kantin ini rame, kantin kita rame itu cuma satu, pesugihan. Pesugihan itu punchline dari setup yang di atasnya itu. Gimana Pak? Tuh? Ya. Aman? Ya, aman. Mendengarkan aman tapi buat nggak aman. Monggo. Sudah ada gambaran. Ya, terima kasih. Nama saya yang ada di papan tulis itu berasal dari Kabupaten Rembang. Begini Mas Megi, nanti izin pakai bahasa Indonesia nggih? Iya, kalau Pak. Sama, kayaknya kita sealiran ini. Di sini nanti Bapak Ibu guru kan akan memilih aktor. Aktor yang saya maksud itu adalah pembawa ya, berarti siswa-siswa. Betul, iya, komikanya. Berarti siswa. Walaupun mungkin materi nanti pasti ada intervensi dari Bapak Ibu guru pasti gitu. Nah, mohon diberikan pencerahan bagaimana tips memilih komika yang baik. Apakah harus seperti Mas Megi, di mana Mas Megi diam saja sudah terlihat lucu, atau pilih yang paling pinter? Karena sedari tadi saya menyimpulkan mungkin materi bagus, setupnya bagus, punchline-nya bagus, tapi ketika dibawakan dengan
memberikan tips supaya yang di sini nanti bisa juara semua. Gitu. Terima kasih. Tips bagaimana mencari murid yang akan dijadikan komika. Kalau misalkan kita ngomongin dewasanya dulu ya Pak. Kalau kita berstand up itu karena kita mempunyai keresahan dan kita pengen ngobrol apa yang pengen kita obrolin dan didengarkan oleh penonton. Ini kalau kita kan, kita ada fasilitas itu. Menurut saya kalau murid itu murid yang aktif yang di kelas. Jadi kita fasilitasi murid ini yang berisik nih di kelas, kita fasilitasi dengan monggo coba ngomong di depan kelas seperti apa. Karena saya juga tipikalnya seperti itu Bu. Saya di kelas itu kalau misalkan kelas antar, bagaimana caranya berisik? Karena biar suasana itu ramai, berisik dalam arti itu saya ngasih jokes lucu atau apa kayak gitu. Dan saya juga dari kecil senang tampil Bu. Jadi kalau misalkan ada kelas 6 perpisahan tuh, saya nggak tampil, saya nangis. Memang saya banci tampil dari dulu, harus tampil gitu. Mungkin solusinya itu, kemarin saya juga ada pemateri juga, dia ngajar SD itu namanya Budi, dia itu juga guru di SD. Dia itu ngasih tips ketika pengen nyari murid itu, yang pertama nyari murid yang aktif. Yang aktif, karena kalau pintar maksudnya secara pelajaran biasanya plus minusnya itu dia kurang bagus dari dengan public speakingnya, misalkan seperti itu. Tapi ketika dia aktif di kelas, dia public speakingnya bagus, ketika dikasih materi seperti ini bisa dibilang nyantol, karena ini bukan contohnya gini deh Bu, saya itu lebih gampang hafal nama klub bola dibanding pelajaran-pelajaran yang di sekolahan gitu. Karena saya minat dan menghafal apa yang saya inginkan, bukan dipaksa untuk menghafal apa yang guru ajarkan. Mungkin itu menurut saya seperti itu. Atau mungkin ada sudut pandang lain dari Ibu? Saya yang bertanya. Enggak apa-apa, kemarin saya sudah menjawab. Kayak contohnya tadi dari murid yang aktif kayak gitu Pak. Biasanya kalau misalkan murid yang aktif kan ngomong ini itu kita fasilitasi dengan ini mau dikasih panggung kayak gitu. Kalau misalnya nyari murid yang lucu, aktif, jangan-jangan nggak bagus dalam menghafal dan menyampaikan materi. Berarti mungkin nanti Bapak Ibu guru itu harus mencari paket komplit lah. Artinya paket komplit itu secara materi bagus, jokesnya main, penyampaiannya juga lucu, banyolannya oke. Mungkin kalau ditambah secara fisik imut gitu, imut atau apa bahasanya mungkin lebih mengena penonton mungkin ya, seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalkan stand up comedy itu kan kita seni verbal, delivery yang kita sampaikan terhadap penonton yang akhirnya jokes itu kena atau tidak kena. Masalah fisik lucu atau enggak itu sekedar kayak nilai sendiri aja Bu. Ketika datang misalkan sudah lucu, tapi kita sebagai juri dia ketika sudah lucu penonton ketawa tapi materi dia jelek, ya tetap menurut saya yang kita nilai itu materinya bukan fisik dari orang itu gitu. Dan kayaknya ketika sudah mendapatkan murid misalkan yang pintar ngomong dan lain-lain tapi dia mau hafalnya kurang, saya itu kalau misalkan bikin materi itu yang menurut saya apa yang saya rasakan dan akhirnya saya bisa menghafal karena saya itu merasakan hal itu. Contohnya misalkan murid itu, ibu pasti tetap menuliskan materi itu kan. Kayak misalkan paling tanya kayak yang kamu nggak senang tuh misalkan pelajaran apa, matematika, kenapa kamu nggak senang? Nah itu dirangkain mulai dari tema, subtema, premis dan akhirnya setup. Kayaknya dia bakal curhat aja Bu, saya tuh nggak senang matematika tuh karena ini, karena ibu tuh ini kayak gitu. Misalkan seperti itu. Sudah terjawab Ibu?
Oke, walaupun mungkin PR besar buat Bapak Ibu guru di sini. Saya pikir iya, karena ini sesuatu hal yang baru. Karena kita sebagai Bapak Ibu guru aja belum tentu lucu, disuruh meng-create komika yang terlucu nantinya, yaitu tantangan terbesar. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebentar, saya sudah mau menjelaskan ya teman-teman. Saya juga pernah gini Bu. Saya itu dikasih ada jobnya itu suruh ngajarin ibu-ibu Bayangkara untuk berstand up comedy. Ibu-ibu Bayangkara itu sama sistemnya kayak gini. Mulai dari Polres gitu. Polsek langsung kotanya. Polres, habis Polres kalau yang menang di Polres langsung ke Polda kayak gitu. Itu juga lumayan PR Bu, tapi kita mulai bikin materinya itu karena ibu-ibu ya Bu. Kita bikinin lomba. Dan kira-kira ini tuh ibu-ibunya tuh kayaknya bisa nih diajak buat bikin materi, bikin stand up dan ibunya ini lucu. Ada beberapa ibu-ibu yang memang dia secara fisik lucu gitu, tapi dia secara delivery-nya kurang, terus pola pikirnya dia nggak nakal. Kita akhirnya memenangkan yang lucu, delivery-nya bagus, terus pola pikirnya nakal, karena kita bisa olah itu di ketika pembelajaran nantinya untuk di yang Semarang Polda dari itu. Dan akhirnya ketika sudah kita ajari sampai Polda, alhamdulillah yang saya pegang juara 3 gitu. Jadi kita melihat dari pola pikirnya yang dalam tanda kutip nakal ya, maksudnya dia itu jahilnya tuh jahil dalam pola pikir kayak gitu, cerdik seperti itu. Kata sedikit Bu Dewi, Oke, terima kasih. Saya Arif Rinaldi dari Kabupaten Purworejo mau bertanya. Ini materi yang baru yang dari nanti dipun penyatur Bapak Ibu sedaya. Mau tanya, saumpami pakai bahasa Indonesia, supaya panjenengan ugi. Tema dari tema, misalnya temanya sekolah, tapi nanti misalnya saya membuat tema sekolah, subtemanya tentang kehidupan anak, terus premisnya juga tentang anak. Tapi nanti saat di tengah-tengah saya menceritakan kehidupan orang tuanya siswa, akhirnya saya menceritakan mata pencahariannya, terus semakin melebar kemana, padahal lucu itu, ceritanya itu lucu. Apakah itu mempengaruhi nilai nanti kalau semakin menjauhi dari tema utama? Padahal punchline-nya yang pekerjaannya apa, kelucuan di pekerjaan itu apa, itu yang pertama. Yang kedua, saat nanti anak stand up comedy itu kan yang namanya stand up comedy sepertinya kan harus mengetahui audiens, bagaimana tingkat pendidikan si audiens tersebut, bagaimana pola pikirnya. Kalau anak harus stand up comedy, itu nanti yang jadi penontonnya itu siapa? Itu kan berpengaruh terhadap kelucuannya juga toh. Kalau misalnya harus dengan juri yang pintar, itu stand up-nya itu juri-jurinya kan biasanya sudah pasis gitu ya, sudah pintar. Nah itu seperti apa yang bisa membuat mereka juri itu lucu gitu loh. Kalau padahal kalau anak mungkin hanya jatuh kepleset itu sudah lucu bagi si anak itu, tapi mungkin bagi si juri belum lucu gitu loh. Tapi kalau di stand up kan di depan anak-anak satu kelas mungkin bisa lucu semua gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak cinta namanya? Bang Arif. Untuk yang pertama ya, poin yang pertama, yang dimaksud tema di sini itu hanya untuk mempermudah kita untuk mencari materi. Jadi dalam satu pembahasan nanti anak itu main 5 sampai 7 menit, itu kita materinya itu bebas. Dalam arti bebas itu mau bahas sekolah boleh, mau bahas kehidupannya boleh dalam satu penampilan itu. Tapi yang kita bahas di tema yang dimaksud sini itu bukan tema yang bakal dipertandingkan.
tema yang di sini kan kita cara penulisan ya Pak. Jadi agar mudah bikin materi stand up comedy itu bagaimana sih? Ya kita ruang lingkupnya diperkecil dulu, bikin temanya dulu. Misalkan dari tema sekolah, nanti di tengah-tengah pakai tema kesehariannya dia. Yang terakhir tema orang tua gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Tapi nanti saya bakal bahas ada yang namanya bridging. Nah, bridging itu fungsinya untuk memperhalus dari tema A ke tema B, dari tema B ke tema C, agar tidak tiba-tiba penonton lagi dengerin ngomongin sekolah, kok tiba-tiba ngomongin keluarga gitu. Nanti tetap aja yang namanya teknik bridging. Terus yang selanjutnya yang kedua masalah lucu ya Pak, masalah lucu juri terhadap anak gitu. Stand up itu kan bisa dibilang apa ya, kayak komedi verbal yang kita nilai gitu. Ada yang namanya di stand up itu yang dilarang itu trying to be funny, dilarang untuk melucu. Contoh, kayak misalkan dia pura-pura jatuh terus tiba-tiba joget di panggung, itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena anehnya di stand up comedy kayak gitu. Kita mencoba melucu tapi tidak boleh berpura-pura lucu. Karena konteks kita hanya kita mengungkapkan apa keresahan kita terhadap penonton, terus penonton menangkap asumsi itu dan kita patahkan. Beda lagi dengan ketika kita memakai act out itu bukan try to be funny. Misalkan lagi dia membahas tentang naik motor gitu, dia memakai act out naik motor gitu, itu hanya untuk mempertebal materi dia, bukan untuk mencoba lucu dari gerakan dia di dalam penampilan itu. Pada situ. Berikut Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh, oke. Ibu dulu ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Bu Sri Indriati dari Purwodadi Grobogan. Yang ingin saya tanyakan dari apa yang disampaikan Mas Medi, maaf saya tadi terlambat jadi belum tahu perkenalannya. Dari apa yang disampaikan, artinya ketika stand up itu tidak harus atau tidak ada hukum wajibnya harus diimbangi dengan gerakan fisik ya. Artinya ketika seseorang stand up itu dia bisa menyampaikan meskipun hanya dengan ekspresi dan gerakan tangan atau seperlunya saja tanpa harus misalnya seolah-olah jatuh atau tadi seolah-olah naik sepeda motor tanpa itu berarti masih bisa dikatakan itu atau memang stand up itu seperti itu yang terus terang saya belum paham kan itu stand up karena dapat materi juga baru iya ini itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika stand up sesuai dengan tema tadi, apakah ketika kita diberikan waktu atau mungkin anak diberikan waktu 7 menit, itu materi atau temanya itu satu itu pembahasannya selesai 7 menit itu atau bagaimana? Maksudnya di dalam 7 menit itu hanya satu tema? Iya, apakah seperti itu? Misalnya bercerita tentang diri sendiri ya harus diri sendiri terus gitu, ataukah bisa apa ya diselawengkan agak kesana terus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf, yang ketiga, seandainya entah itu siswa atau mungkin kita sendiri nanti disuruh praktek stand up, ketika di tengah perjalanan ketika membawakan materi stand up itu dan ternyata bayangan kita itu lucu, ternyata disampaikan tidak lucu, tidak ada ekspresi senyum, pokoknya dia itu kayaknya datar-datar saja itu, sehingga otomatis di tengah perjalanan kita kan down ya, otomatis materi langsung buyar, nggak fokus, kita ngeblank, sehingga tidak ada lagi yang mau disampaikan ke berikutnya. Nah itu yang sudah pengalaman penjenengan alami, misalnya terjadi kejadian seperti itu, langkah kita sebagai mungkin pribadi atau mungkin nanti kita ke siswa makanya mengatasi kondisi seperti itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Saya akan menjawab poin yang pertama itu ketika di dalam materi
itu Bivani yang saya maksud itu seperti apa? Kayaknya gini Bu, ketika stand up kita memakai mimik wajah yang maksudnya mengekspresikan bahwa misalkan saya kesal, saya merasa tergebu-gebu dengan materi itu, orang bakal tersampaikan gitu. Yang dimaksud saya itu Bivani itu misalkan saya kesal nih, tapi tiba-tiba saya joget-joget mencoba untuk menghibur penonton, padahal penonton mikir apa sih, pasti kayak gitu Bu. Iya kan Bu. Nah yang dimaksud saya itu Bivani itu seperti itu. Yang act out sebenarnya itu memperkuat materi, bukan mencoba untuk melucu gitu. Dia mengekspresikan materinya dengan gerakan gitu. Ya, misalkan naik motor, dia mencoba mengekspresikan itu naik motor gitu, tanpa yang tiba-tiba lagi naik motor jatuh gitu, sengaja tanpa ada konteks materinya yang dia itu jatuh seperti itu. Ya, maksud itu. Terus yang kedua apa Ibu tadi ya? Ya. Dalam 7 menit saya tadi juga jelaskan ke Mas itu sebenarnya dalam 7 menit itu bebas, tidak harus satu tema. Misalkan sekolah terus nggak bebas menceritakan apa yang dia pengen ceritakan, menceritakan apa yang dia rasakan. Tapi dengan catatan kita harus ada bridging. Saya kasih contoh ya. Yang awalnya itu tadi bahas tentang sekolah yang agamis. Masih ingat ya Pak? Setelah bahas tentang sekolah agamis, saya pengen bahas pacaran. Gimana ya biar penonton itu tidak kaget dengan ketika saya bahas sekolah dan tiba-tiba saya bahas pacaran. Saya kasih contoh ini tadi. Tadi kan pacarannya kan yang penting saya baik di mata guru, yang penting saya baik di mata Allah gitu kan. Nah, saya pengen nyoba untuk bahas tentang pacaran. Bridgingnya seperti ini. Karena saya dididik di sekolah Islam, saya pacaran pun pacaran secara agamis. Jadi bedanya pacaran biasa sama pacaran agamis, ketika panggilan itu juga udah beda. Pacaran biasa kalau misalkan panggil itu sayang-sayangan. Pacaran agamis, saya itu manggilnya Umi sama Abi. Kita tuh kalau misalkan bertengkar kan, kita itu nggak pernah bertengkar masalah percintaan. Paling kita kalau misalkan bertengkar, paling masalah panjang pendeknya harokat. Nah itu kan berarti bridging yang halus tuh untuk perpindahan materinya. Misalkan setelah bahas pacaran, saya pengen bahas keluarga. Saya tuh walaupun pacaran agamis, saya itu orangnya itu setia sama pacar saya sayang sama dia. Saya takutnya ketika saya menikah, ya keluarga saya itu, saya udah coba materi program apa sih? Sudah? Saya takutnya ketika saya pacaran sama pacar saya dan saya nggak sayang, saya takutnya kayak keluarga saya. Saya itu lahir di keluarga yang broken home. Bapak dan ibu saya itu pisah karena bapak saya itu nakal, suka mabuk, suka judi, suka minum. Akhirnya ibu saya menceraikan bapak saya. Tapi setelah saya dewasa, saya baru sadar menjadi seorang single parent itu berat. Ibu saya itu berat banget, harus menggantikan semua posisi bapak saya. Ibu saya itu harus menggantikan semua posisi bapak saya, kayak mencari nafkah, mengasuh anak, mabuk, judi. Nah itu dari pembahasan dari sekolah kita lari ke pacaran, dari pacaran kita lari lagi ke keluarga. Yang penting ada jembatan yang saling bersinggungan antara materi satu ke materi lain. Seperti itu Bu. Ada lagi nggak yang pertanyaannya tadi satu lagi? Mengatasi break. Oh iya, mengatasi break. Jujur saja, saya itu di kompetisi Kompas TV eliminasi karena ngeblank Bu. Mental saya dulu tidak sekuat itu. Kalau sekarang saya dibilang mentalnya kuat enggak karena masih kadang kalau misalkan di panggung penonton tidak tertawa juga saya gemeter. Tapi ada teknik yang namanya riffing. Teknik riffing itu mengajak ngobrol audiens. Misalkan kita tampil di kafe, kita lagi stand up, penonton udah mulai nggak fokus, mulai ngobrol sendiri, main HP.
Akhirnya kita tidak dapat respon dari penontonnya. Bagaimana kita cara mendapatkan respon itu lagi? Dengan cara kita ketuk penonton itu dengan kayak misalkan dari gombalan lah atau apa gitu. Penonton lagi ngobrol gak jelas nih, terus kita tinggal ngomong kayak ngobrol terus mbaknya nih, kalau misalkan ngobrol agak munduran dong, cantiknya kelewatan, ya kan seperti itu. Akhirnya penonton itu